Baiklah anak-anak online, setelah kalian maki-maki Mami online di DM gitu ya, bilang Fuki, Tai, Meki gitu ya, segala macam bentuk-bentuk jenis-jenis vagina wati ya kan, kalian lontarkan ke Mami online karena tidak sabar menunggu bioskop Mami online yang terkasih, tercinta, tersayang, tentunya ter-up to date ya. Kalau nggak ter-up to date bukan bioskop Mami online namanya ya. Segala informasi yang akurat itu tentunya dari mulut Mami online, baru viral ya. Sama seperti sekarang kejadiannya, sebelum Davina itu ungkap kejahatan mafia skincare, sebelum Dokter Oki mengungkapkan mafia skincare ya, sebelum si A, si B, si C, Mami sudah duluan anak-anak online yang mengungkapkan itu. Tapi kalian tidak pernah believe in Mami online. Nah, perlu diingatkan dulu ya sebelum kita mulai, bahwasannya Mami sudah speak up ya beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan 5 ya. Mami bilang dunia skincare itu sedang tidak baik-baik aja. Nah, sekarang boom, pecah. Dan tentunya ini buat anak-anak online Mami ya, kalau yang baru masuk atau baru keluar dari goa, yang tidak tahu ujung burungnya, tidak tahu permasalahannya, pasti bilang Mami, alah lu ikut-ikutan aja. Padahal mereka tidak tahu biang keroknya adalah Mami online pada saat membongkar kasus mafia skincare ini dan kekecewaannya Mami ini ya, kejahatannya dia. Tapi pada saat itu tidak ada yang percaya ya. Sekarang pecah ya kan, kayak ketuban gitu kan. Sekarang bayi tabungnya pun keluar ya. Kebetulan dia udah punya bayi sih sekarang ya, tapi ini beda ya. Dan sebenarnya sih kenapa Mami tunggu-tunggu aja gitu ya, karena banyak banget yang sekarang ikut-ikutan yang tidak pernah berhubungan sama Mami online, nge-mention segala macamnya. Mami sebenarnya nggak suka ya, dalam arti yang tadinya Mami speak up, banyak yang tidak suka sama Mami gitu ya, termasuk ada beberapa orang pabrik, termasuk beberapa orang owner skincare, sekarang malah ikut-ikutan mention Mami gitu ya, seakan-akan omongan Mami yang dulu itu oh iya benar-benar seperti itu kan, karena sekarang Dokter Oki yang speak up gitu loh ya kan. Waktu Davina speak up kan kalian belum begitu percaya. Nah, sekarang Dokter Oki yang speak up dan menunjukkan semua bukti-bukti otentiknya. Ingat ya, kalau omongan Mami online itu nggak pernah dibuat-buat, itu real semuanya, oke? Nah, ingat postingan Mami ini, kalian lihat dulu nih postingannya Mami ini ya, itu postingan buat ubur-ubur atau ubur-ubur. Tapi ya juga sih, walaupun Mami keceplosan ubur-ubur gitu ya, bukan keceplosan, itu memang naluri hatinya Mami online. Kalau lihat dia itu serasa Mami ketemu ubur-ubur, karena bajunya nggak normal gitu ya. Mami nggak tahu siapa rancangan siapa itu, tapi memang dia kemana-mana kayak ubur-ubur, bulu mata nggak pernah lepas, bedak setebal-tebal umat, padahal owner pabrik, tapi bedaknya itu 50 cm kiri dan kanan ya kan. Lucu gitu kalau lihat dia. Udah pernah Mami tegur, lu bisa nggak sih pakai baju normal aja, nggak usah pakai baju kayak gitu, kayak ubur-ubur gitu loh ya kan. Dan hari ini mari kita sebut namanya ubur-ubur, nggak pakai nama ibu ya. Kenapa? Ya walaupun dia udah punya anaknya namanya ibu, tapi terlalu tua. Walaupun mukanya kayak 59 tahun, ternyata usianya masih 30 tahun gitu ya kan. Tetap ya muka Mami online ini 17 tahun, walaupun usia Mami udah 40 ke atas ya kan. Nah, status sebelumnya kalian harus ingat dulu ya. Jadi yang baru keluar dari goa, kalau katanya Mami ikut-ikutan, ingat dulu, Mami itu sangat-sangat dirugikan ya. Bukan hanya Dokter Oki yang dirugikan, bukan hanya Devin yang dirugikan, bukan hanya Cindy Samuel yang dirugikan, bukan hanya owner-owner yang lain seperti ada yang di Makassar ya, Mami pernah bermusuhan sama dia gara-gara si Wegom Dewi Vesta ya, itu si Mbak Citra. Terus bukan hanya yang owner-owner yang lainnya, owner-owner skincare yang lainnya, tapi Mami pun pernah dikecewakan ya, pernah dihianatin ya sama dia, dan pernah Mami dirugikan sama dia. Bagaimana cara dirugikannya? Ya Mami sudah jelaskan pada saat itu ya. Tapi ya kalau kalian masih yang masih keluar dari gua hantu, nggak apa-apa, Mami jelaskan satu kali lagi ini.
Jadi anak-anak online, apa yang diungkapkan Dr. Oki di podcastnya si Richard itu bisa Mami benarkan 99% ya. 1%-nya masih ada yang tidak Mami ketahui, tapi yang Mami ketahui itu 99% Mami nyatakan valid ya. Karena apa? Mami sempat ya ikut sama si ubur-ubur ya, datang ke pabriknya, meeting ke sana ke sini ya. Ini bukan masalah Mami membongkar aib atau segala macamnya, tapi si ubur-ubur ini memang tidak tahu diri seperti yang Mami tulis di caption sebelumnya. Pertama, dia mengkhianati Mami. Mami itu menghubungkan beberapa klien sama dia ya, dengan fee Mami 10% dari hasil deal-dealannya ya. Jadi kalau seandainya nanti di circle Mami itu ada yang bikin skincare ya, jadi kalau seandainya Mami dapat klien ya di antara circle Mami atau dimanapun itu Mami wajib mendapatkan 10%. Kalau dibilang ada secara tertulis nggak Mi? Nah itulah Mami terlalu baiknya sama orang ya. Mami kadang bekerja itu pakai hati dan ketulusan ya. Mami kenalkan ke sini, ke sana, ke sini, itu tidak ada yang namanya kita hitam di atas putih. Mami percaya aja. Tapi kalau mengkhianati Mami, ingat bioskop Mami online balasannya ya. Jadi seperti itu anak-anak online. Jadi pada saat Mami mengenalkan beberapa klien, dia main deal-deal di belakangnya. Bahkan sampai saat ini fee Mami belum dikasih karena ada beberapa orang yang sudah membuat skincare sama dia dan sudah diproduksi, bahkan sudah beredar. Mami 1% pun tidak mendapatkan uang dari dia. Kecuali ya yang udah beredar sekarang ini, yang udah ada nih ya, itu belum dapat. Tapi kecuali pada saat Mami sama dia ada ya. Contohnya pada saat itu Miss Cindy pesan gitu ya, sekitar 400-500 jutaan. Ya udah Mami dapat 40-50 juta. Itu ada. Tapi di belakang itu ya, banyak lagi yang bikin sama dia. Dan sudah beberapa yang udah deal, bahkan udah beredar ya. Di Kota Medan juga udah ada salah satu ya yang bikin skincare. Hasil dari penjualan itu pun Mami tidak pernah diinformasikan, tidak pernah direport. Tapi ke Maminya itu nggak ada pesanan juga gitu loh ya. Ada juga dari Semarang udah deal, ada juga dari Bandung ya, itu sudah deal, bahkan sudah produksi. Mami pun sampai saat ini tidak mendapatkan uangnya gitu. Nah yang kedua adalah memang dia tuh suka berkhianat, benar kata Dr. Oki. Jangankan yang namanya, jadi apapun yang dikatakan Dr. Oki itu seperti mengambil reseller segala macam, itu sama, dia ngambil klien Mami juga. Emang pukima gitu loh. Nah ini peringatan buat kalian yang ingin membuat skincare sama dia. Kalau kalian sudah banyak tim atau kalian itu B2B bukan B2C, kalian hati-hati kepada dia. Karena apa? Distributor kalian, reseller kalian akan dia sikat. Apalagi kalau kalian undang dia seperti Davina ngundang dia ke mana? Ke Palembang, contoh kemana gitu ya, itu bakal di rekod sama dia ya. Jangankan itu, anak-anak online, manajer pribadinya Miss Cindy aja di WhatsApp ditawarin kerja sama dia. Supaya apa? Supaya nanti manajernya Miss Cindy ini bisa bergerilya ke distributor KF, langsung dia sikat. Semuanya seperti itu kejadiannya. Jadi apapun yang diomongin Dr. Oki kemarin itu 100% valid dan bisa dipertanggungjawabkan karena Mami punya bukti juga. Chattingan dari karyawannya dia ngechatting si manajernya Miss Cindy.